Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Waode Aziza Amalia. Saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau masa bakti 2020-2021. Hadirin yang saya hormati, anak adalah masa depan dunia. Siapapun dan dari manapun mereka berasal, anak memiliki hak masa depan bumi yang kita tempati saat ini. KHA dan UUPA menegaskan bahwa anak memiliki sekian banyak hak yang secara umum berada dalam 4 kategori, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, dan hak tumbuh kembang. Itu berarti tiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, melakukan partisipasi sosial, dan berkembang dengan pilihannya sendiri dengan lingkungan sekolah yang mendukung. Lantas, lingkungan yang bagaimanakah dapat dikatakan lingkungan ramah anak? Lingkungan ramah anak adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara sosial dan fisik, memiliki alasan yang jelas dan tegas, dan memberikan kesempatan partisipasi kepada anak untuk menemukan dan berkembang dalam dunia mereka sendiri. Ramah anak dapat dikatakan pula dengan memenuhi atau mendukung penuh pemenuhan anak oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Hadirin yang sama berbahagia, menciptakan lingkungan yang ramah anak dapat dilakukan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat lokal, negara, dan pada akhirnya yaitu masyarakat dunia. Orang tua layak mendengarkan dan memahami anak, bukan sebaliknya anak yang dipaksa untuk mendengarkan dan memahami keinginan orang tua. Di sekolah mampu memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak dari program sekolah yang sesuai, lingkungan sekolah yang mendukung, dan akses sarana dan prasarana yang cukup memadai. Di masyarakat perlu memberikan akses agar anak dapat berpartisipasi dalam dimensi sosial budaya tanpa diskriminasi apapun. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mewujudkan lingkungan yang ramah anak agar terbentuknya generasi muda penerus bangsa yang bermartabat. Marilah kita berusaha untuk mewujudkan sekolah ramah anak, karena bagaimanapun juga sekecil apapun usaha kita akan dapat bermanfaat bila dilakukan oleh banyak orang. Hidup dan jayalah anak-anak Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kita panggil Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau, Findria. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Bau-Bau, serta rekan-rekan pengurus OSIS yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan lahir dan batin untuk berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena berkat perjuangan beliau lah kita dapat keluar dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Findria Ayu Hadi. Saya adalah perwakilan dari Forum Anak Kota Bau-Bau dan sebagai wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau periode 2020-2021. Perlu teman-teman ketahui bahwa Forum Anak Kota Bau-Bau adalah organisasi anak
yang berada di Kota Bau-Bau yang di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang perannya itu sebagai pelapor dan pelopor. Dan ada 4 indikasi hak anak yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Tentunya kami sebagai Forum Anak tujuannya adalah untuk dapat memperjuangkan hak-hak anak. Karena berdasarkan data dari UNICEF bahwa 50% anak di Indonesia mengaku pernah mengalami perundingan atau bullying di sekolah. Maka dari itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk sebuah program di mana program tersebut bernama Sekolah Ramah Anak. Pengertian sekolah ramah anak sendiri adalah sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal ataupun informal yang bersih, sehat, peduli, berbudaya, yang dapat memenuhi, menjamin dan menghargai hak-hak anak serta dapat mencegah adanya tindak diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang salah lainnya. Tentu saja pemerintah telah mengupayakan bagaimana anak dan pemuda dapat berkembang, dapat tumbuh secara aman dan nyaman. Salah satunya adalah sekolah, dan sekolah adalah tentunya adalah rumah kedua bagi kita. Dan di SMA Negeri 2 Bau-Bau ini kami memiliki pemimpin kepala sekolah yang sangat milenial dan sangat luar biasa sekali pedulinya kepada kami siswa-siswinya. Dan sebagai seorang pemuda, kita harus menjadi pemuda yang cerdas, bisa membedakan di mana yang diskriminasi dan merupakan nasihat atau teguran bagi orang tua kita, karena guru adalah orang tua di sekolah. Tentunya kami dan kita sebagai pemuda harus menjadi pemuda yang milenial, pemuda yang cerdas, karena kami adalah estafet bangsa. Kami adalah pemegang tongkat estafet yang akan memperjuangkan hak-hak dan pejuang bangsa. Karena tidak akan pernah ada sebuah negara yang bernama Indonesia tanpa seorang pemuda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah dari Indria, Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau. Kemudian yang ketiga, Wakil 2 OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau, Aditya. Oke, ada Mas Aditya. Ada Mas Aditya. Ya, situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, yang saya hormati guru-guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah, rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari yang cerah ini. Tak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang hingga saat ini. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu latar belakang dari terciptanya sekolah ramah anak. Sebelum saya mengatakan latar belakangnya, pertama-tama saya menjelaskan kami dari Forum Anak memiliki program yang namanya menghadirkan kota yang layak anak. Bagaimana supaya kita bisa menjadi menjadi kota yang layak anak? Salah satunya yaitu dengan menciptakan suasana sekolah yang ramah terhadap anak. Kita mulai dari kelurahan ramah anak, kecamatan ramah anak, dan kesehatan di bidang puskesmas raya anak, kemudian ke sekolah yang sudah pasti layak terhadap anak. Kemudian beberapa contoh kasus yang bisa saya ambil terkait dengan terciptanya sekolah ramah anak. Pertama yaitu ada kasus di mana ada murid dan juga guru yang melakukan kasus bullying, baik dari guru kepada murid dan juga murid terhadap guru. Sambil contoh bahwa
kasus ini terjadi di Jawa Timur yang dimana saling menggunakan fisik, yang dimana gurunya menegur tidak menyapa muridnya dikarenakan murid tersebut sangat idiot, gendut dan lain sebagainya. Kemudian dari guru ke murid, guru selalu membanding-bandingkan antara murid si A dan si B, yang dimana guru tersebut melihat dari sisi anak siapa dan dari orang mana. Kemudian kasus berikutnya yaitu murid selalu jadikan objek penelitian dari guru. Saya ambil contoh suatu analogi, monyet, ikan, dan juga gajah. Jika disuruh oleh seorang guru, silakan semuanya memanjat pohon. Tentu saja yang hanya bisa memanjat pohon adalah seekor monyet. Begitu pula dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, selalu membedakan dan juga mendiskriminasi terhadap semua murid di sekolah masing-masing. Kemudian yang saya ambil dari sekolah ramah anak yaitu menciptakan suasana sekolah yang aman, kondusif dan memenuhi hak-hak terhadap anak. Kemudian dari sekolah ramah anak ini kita tidak hanya dapat menciptakan suatu generasi atau melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga menghadirkan generasi yang cerdas secara emosional dan juga spiritual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, peserta selanjutnya mantan ketua OSIS. Oke, lanjut Mas. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan sekalian yang mengagumkan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Mari kita saling mengucapkan dan jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini, karena pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka acara pembekalan sekaligus dibungkus dengan lomba pidato. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Rekan-rekan sekalian yang mengagumkan, perkenalkan, nama saya Ridman Ansar Ladae. Kali ini saya tidak memperkenalkan diri saya sebagai ketua OSIS karena saya sudah pensiun. Jadi saya adalah seorang individu manusia yang mempunyai struktur biologis dan stroke yang sama dengan manusia lainnya, yang dimana di umur 17 tahun ini saya mempunyai pengalaman dengan berbagai macam rasa. 10% melankolis, 10% humoris, 30% ambisius, dan 50%-nya adalah cinta. Oleh karena itu rekan-rekan semua, izinkanlah saya untuk sedikit sharing kepada rekan-rekan semua terkait dengan sekolah ramah anak. SMA Negeri 2 Bau-Bau tidak akan keren kalau bukan menjadi sekolah ramah anak. Karena Balighul almi walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi saya di sini ingin sharing. Dan unzur makola wala tanzur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang disampaikan. Rekan-rekan sekalian yang mengagumkan, tanpa kita sadari, kita di sekolah selama 5-8 jam. Itu menyita berbagai macam waktu kita. Dan dengan itu dapat dipastikan bahwa rumah kedua kita adalah lingkungan sekolah. Dengan adanya lingkungan sekolah, kita harus memastikan bahwa lingkungan sekolah yang kita tempati merupakan lingkungan sekolah yang nyaman, juga aman bagi peserta didik maupun guru. Di lain sisi, pemerintah meluncurkan sebuah program yang dijuluki dengan sekolah ramah anak untuk menjamin kenyamanan dan keamanan tersebut. Untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk kita peserta didik di lingkungan sekolah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah SMA Negeri 2 Bau-Bau adalah sekolah ramah anak? Ya, SMA Negeri 2 Bau-Bau adalah sekolah ramah anak. Kenapa pemerintah sampai sebegitu konsistennya menciptakan sekolah ramah anak?
Sekolah ramah anak merupakan salah satu sekolah atau lembaga pendidikan yang bisa memenuhi hak dan kewajiban anak tersebut. Di lain sisi, pemerintah ingin memastikan bahwa sekolah tidak hanya melahirkan bakat-bakat siswa yang cerdas, tapi juga memiliki kecerdasan secara emosional juga spiritual. Lalu kenapa kita ditunjuk sekolah ramah anak itu ditunjuk untuk kita sebagai anak? Ya karena anak-anak adalah seorang manusia yang menjadi pondasi peradaban. Saya ulangi, anak-anak adalah menjadi kader-kader dari pondasi peradaban. Kita ibaratkan sebuah peradaban adalah struktur individu dari seorang manusia. Peradaban adalah individu, maka kita anak-anak adalah sel-selnya. Sel yang satu rusak, maka akan mempengaruhi sel yang lainnya. Sel akan rusak, akan mempengaruhi jaringan. Jaringan akan rusak, akan mempengaruhi organ. Organ akan rusak, mempengaruhi sistem organ. Dan akan merobohkan suatu individu tersebut. Sebegitu pentingnya anak-anak di dunia ini. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, tidak hanya itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa di lingkungan sekolah tercipta suasana yang melahirkan potensi-potensi yang lahir dari bakat dan minat anak-anak tersebut. Juga mampu melahirkan generasi yang bisa bertanggung jawab, bisa mendisiplinkan diri terkait dengan toleransi, terkait dengan bagaimana mengatur diri, dan menjaga perdamaian yang baik. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, saat ini kita berada di abad ke-21 dunia. Anak-anak harus mempunyai kompetensi-kompetensi khusus untuk mampu menerjang abad ke-21 tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah pemikiran kritis dan kreatif. Itu diciptakan dari mana? Diciptakan dari lingkungan sekolah, adanya interaksi antara murid dan adanya interaksi dari murid ke guru. Kolaborasi. Guru-guru harus memberikan hak-hak anak untuk mendapat pelajaran, dan anak harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang murid. Jadi tidak hanya kita menerima hak, tapi tidak menjalankan kewajiban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang disebut sebagai manusia-manusia yang berkarakter. Percuma kita memiliki pemikiran kritis dan kreatif, tapi tidak mempunyai sebuah hal yang disebut dengan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Oleh karena itu, maka di lingkungan sekolah harus diadakan sarana prasarana yang mampu menunjang kegiatan untuk memanusiakan manusia dengan segala karakter yang ada pada dirinya. Seperti musola, kemudian ada wadah khusus untuk mampu merancang anak tersebut untuk berpikir maju, organisasi, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bakat atau kompetensi di abad ke-21 yang disebut dengan kolaborasi. Anak-anak harus mempunyai sifat kolaborasi. Itu didapatkan dari lingkungan sekolah juga. Dan kita anak harus terlibat dalam segi kolaborasi tersebut, baik kolaborasi dengan teman, mampu menghargai teman, mampu menjadikan perbedaan sebagai sebuah persatuan. Kita beragam, itu sudah membosankan. Maka mari menjadikan perbedaan tersebut menjadi sebuah persatuan. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, beberapa hal yang saya sebutkan di atas merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mencapai hak-hak kita. Lalu pertanyaannya, jika hak kita sudah diberikan, apa kewajiban kita sebagai anak? Apa kontribusi kita? Kontribusi yang nyata yang harus kita lakukan sebagai anak tertuang dalam janji siswa. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Di peradaban ke-21, itu manusia tidak lagi membutuhkan yang namanya orang urdalam dan sebagainya. Tidak. Yang dibutuhkan adalah sistem ekonomi yang berbasis teknologi dan pengetahuan. Maka jika kamu menjadi anak yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kamu akan menguasai dunia. Itu yang paling penting. Dan saya harap kepada rekan-rekan semua di sini, tidak ada yang menjadi orang-orang yang tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai cita-cita, tidak bisa mewujudkan harapan dan cita-citanya. Ada orang-orang seperti itu. Tapi tidak dengan saya, tidak dengan kalian, dan tidak dengan SMA Negeri 2 Bau-Bau. Kita adalah orang-orang yang percaya terhadap mimpi dan cita-cita tersebut. Namun mimpi dan cita-cita tidak dapat berjalan sendirinya. Dia harus dibarengi dengan perjuangan dan ikhtiar serta istiqomah yang begitu keras. Maka izinkanlah hari ini kepada hati dan nurani teman-teman semua
untuk menjadi salah satu insan dari pejuang harapan, menjadi lentera bagi cahaya masa depan, menjadi salah satu melodi dalam senandung harapan. Hingga pada akhirnya teman-teman semua menjadi generasi-generasi yang optimis, bukan generasi-generasi yang pesimis. Mari kita menatap masa depan, jangan menjadikan masa depan sebagai ratapan, tapi menjadikan masa depan sebagai harapan. Jika ada 1000 alasan, jika ada 1000 alasan yang menjadikan teman-teman semua malas dan putus asa, maka ada 1001 alasan untuk menjadikan teman-teman semua menyalakan mimpi dan harapan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan.